Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pratama dari kelas Manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, mari kita mulai. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibanding konsep hak. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain hanya karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan tersebut merebut kemerdekaan yang saling sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya daripada hak dan daripada kemerdekaan. Baik, lanjut. Menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tatkala berhegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menurut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Baik, kita lanjut. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara Indonesia. Satu, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat dalam kurung Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbuh struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian rakyat besar, demos, tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, dalam kurung wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung dalam kurung sosiokultural animosity. Yang ketiga, sumber politik. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Ada butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu, yaitu satu, mengamandemenkan Undang-Undang RI 1945. Yang kedua, menghapus doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia dalam kurung ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan keenam, mewujudkan kehidupan demo. Baik, kita lanjut.
membangun harmonisasi dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban hak negara dan warga negara. Aturan dasar ikhwal, kewajiban hak dan hak negara dan hak warga negara setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar Undang-Undang NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. 1. Aturan dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang RI 1945. Setelah perubahan Undang-Undang RI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang RI 1945 namun dengan perubahan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, aturan dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Setelah perubahan Undang-Undang RI, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan ayat 5 dan Pasal 34 dengan ayat 4 ayat. Yang ketiga, aturan dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara. Semua ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi Pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Yang keempat, aturan dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak warga dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga Ihwal Hak Kewajiban Asasi Manusia. Baik, selanjutnya mendeskripsi esensi dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Jadi, di antara 5 Pancasila ada hubungan mengikat satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Oke, next. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya kebudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional.
Yang keempat, pertahanan dan ketahanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal, pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Baik, rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Satu, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Baik, lanjut. Praktik kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam suatu undang-undang, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31, dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.